Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rafida Ramlan, MC dari Ahad Forum kali ini. Saya merupakan bagian dari ISPAL Institute. Kemudian, adapun tema dalam acara forum kita kali ini adalah pentingnya ketahanan keluarga di masa pandemi. Nah, adapun Bapak Ibu sekalian, kajian Ahad Forum ini merupakan program rutin dari ISPAL Institute yang kita laksanakan rutin setiap 1 bulan sekali. Nah, ini adalah acara yang ke-7. Insya Allah dalam pertemuan kita kali ini, kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari ahli ketahanan keluarga, yaitu pemateri kita kali ini adalah Profesor Dr. Insinyur Ais Sunarti, MSI. Beliau merupakan guru besar ketahanan keluarga dari IPB University. Beliau juga merupakan ketua dari KNPKI. KNPKI. Kemudian acara ini juga akan dimoderatori oleh founder ISPAL sendiri, yaitu Ibu Dr. Siska Listulistiani, MAG, MESY. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Siska, waktu dan tempat disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah. Di hari ini terima kasih kepada Teh Rafida Ramlan ya selaku MC di hari ini yang sudah membuka acara kajian Ahad seri ke-7, kajian rutin di ISPAL Institute. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ada Profesor Dr. Ais Sunarti. Beliau salah satu dari banyaknya cendekiawan muslim yang ada di Indonesia yang menjadi salah satu panutan kita, guru kita bersama yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya yang padat, masih mau menyempatkan untuk berbagi ilmu bersama kita semua, khususnya di ISPAL. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami di sini. Alhamdulillah, walaupun segala keterbatasan kami ucapkan ahlan wa sahlan Prof. Ais yang telah berkenan untuk hadir dan insya Allah berbagi informasi dan ilmu yang amat sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Maka saya selaku moderator mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan ilmu dan informasi dengan maksimal di sesi ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya bacakan sekilas terkait Profesor Dr. Ais Sunarti. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 18 Januari. Mohon diingatkan jika saya salah, Prof. 18 Januari 1965. Beliau profesor di Institut Pertanian Bogor, ya, dalam bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Sudah tidak kita ragukan lagi beliau di bidangnya. Beliau pun juga selaku ketua GIGA ya, atau inisiator, pendiri dan ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga Indonesia. Dan sekarang kita ketahui juga kemarin baru launching ya, saya ikut juga hadir saat launching kemarin. Sebagai Ketua Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, tidak berpanjang lebar lagi untuk saya menerangkan terkait Prof. Ais. Mungkin semuanya sudah tidak sabar ya untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Prof. Ais. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Ais. Assalamualaikum Prof. Ais sudah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof sudah berkenan meluangkan sedikit waktu ya untuk berbagi.
Mangga, Prof. Sudah saya indikan untuk menjadi host, jadi Untuk Prof share bisa screen ya. langsung, Oke, iya, baik. untuk share langsung. Terima kasih, Baik, Prof. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas undangannya. Dan saya orang yang selama masih bisa bernafas dan punya kesempatan gitu ya, ketika ada orang yang mengundang ya, insya Allah tentunya merasa mewajibkan diri untuk memenuhi, walaupun sebetulnya di hari-hari sekarang belakangan ini memang sudah mulai banyak kendala ya, soal kesehatan dan sebagainya ya, kemudian kesibukan. Tapi itu dia, saya merasa bersyukur bisa memenuhi undangan ini. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan bagi kita semua dalam pertemuan hari ini. Nah, pada hari ini sesuai dengan topik yang dimintakan ya oleh Bu Siska, dan saya apresiasi ini dengan ISFAD ya, ISFAD ya, Islamic Family Law, Prof. ya Institute ya. Dan saya merasa wajib mengajak dari ISFAD ini untuk gabung di KNPK. Nah, namanya sebetulnya tidak disingkat ya, namanya Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia. Untuk kepentingan sehari-hari saja disingkat KNPK. Jadi welcome bagi semua yang concern dengan keluarga, pembangunan keluarga, khususnya yang untuk berkaitan dengan Islamic Family Law itu masih sangat sedikit. Ya, di sana ada Bunda Neng dan memang harus setahu saya ya harus banyak yang muncul sekarang ini. Karena juga ada hal-hal yang mohon maaf ini walaupun belum masuk ke ini ya, belum masuk ke materi yang dimintakan ya, current isu saja yang terkini ya. Jadi ada tantangan yang menurut saya tantangan yang besar ya untuk mensosialisasikan, mengedukasikan tentang bagaimana hukum Islam tentang keluarga ya, yang karena memang mayoritas Indonesia ini kan Muslim gitu. Jangan sampai diintervensi oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang kita anut, dan itu sedang terjadi di Indonesia begitu ya. Nah, jadi ada hal-hal terbaru yang mungkin meresahkan kita semua, dan itu juga menggunakan dalil agama juga untuk mengubah keluarga Indonesia. Itu sebagai pengantar, jadi saya merasa senang kalau misalnya nanti dari ISFAD bisa bergabung ya di KNPK sebagai individu maupun sebagai organisasi boleh. Jadi di sana keanggotaannya bisa berdasarkan individu maupun sebagai organisasi. Dengan senang hati. Ya, baik. Saya akan share screen tema yang dimintakan pada hari ini. Jadi tentang ketahanan keluarga sebetulnya ya, tapi kemudian saya tambahkan untuk potret dan strateginya. Baik, jadi ini gambaran tentang ketahanan keluarga dari hasil survei. Kemudian kita ingin bicara kalau nanti waktunya memadai tentang bagaimana strategi peningkatannya. Nah, ada buku yang kemarin saya baru terbitkan tahun 2021, ini Ketahanan Keluarga Indonesia di Masa Pandemi COVID-19 ya. Jadi ini hasil dari survei besar dan juga beberapa penelitian, dan karena itu diperlukan ya, jadi ada buku yang dipublish oleh IPB Press, dan ini kira-kira gambaran isinya ya. Jadi bagaimana pandemi COVID-19 dan spirit baru berkeluarga. Jadi pandemi itu membuat keluarga, memaksa keluarga untuk berubah dan beradaptasi. Jadi kalau tidak mampu berubah, beradaptasi, itu apa konsekuensinya. Kemudian juga pandemi COVID ini mendorong keluarga untuk memilih keputusan yang prioritas. Jadi belajar untuk melihat, menyaring mana yang prioritasnya tinggi, kemudian menengah, kemudian yang rendah begitu ya. Demikian juga hikmah yang terserak di balik pandemi, bagaimana keluarga berinvestasi. Kepentingan keluarga itu dilihat pada saat krisis ya. Jadi kita
sebuah keluarga apakah sudah berinvestasi kelentingan, itu akan diukur justru pada saat krisis. Apakah mereka mampu atau mereka memiliki kelentingan yang baik, yang tinggi ya. Jadi istilahnya kalau kelentingan atau resiliensi itu dalam bahasa Inggrisnya seringkali digunakan sama-sama ketahanan, padahal sebetulnya ketahanan dengan kelentingan itu berbeda ya. Jadi kelentingan adalah ketahanan yang spesifik terjadi pada kondisi krisis. Nah, kalau ketahanan keluarga itu ibunya, induknya ya yang menunjukkan kemampuan yang basic dalam kondisi apapun. Tapi dalam kondisi seperti COVID-19 itu namanya kelentingan. Nah, ini gambaran sekilas aja ya, jadi bagaimana kerentanan dan potensi krisisnya gitu ya. Kemudian juga potretnya, gambaran karakteristik tekanan ekonomi yang ada, gejala stres, masalah dan coping strategi yang ada, ketahanan pangan, ya, bagaimana keluarga mengurangi pangan. Padahal dalam kondisi pandemi kita butuh pangan yang berkualitas, bahkan yang protein yang baik, tapi keluarga justru mengurangi pangan sumber protein yang memang lebih mahal gitu ya. Nah, kemudian juga kesejahteraan keluarga, kesejahteraan psikologis, faktor kesejahteraan psikologis, dan sebagainya ya. Ada khusus bab tentang resiliensi, kemudian perbandingan keluarga saat pandemi dari berdasarkan status kemiskinan, berdasarkan responden waktu itu antara laki-laki dan perempuan ya, status keuangan, tingkat pendidikan dan sebagainya dari isi buku itu. Nah, saya ingin memulai. Jadi kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga dan khususnya pada saat pandemi gitu ya. Nah, secara umum apa sih gambaran bagaimana pandemi berpengaruh terhadap ketahanan keluarga? Nah, jadi ada beragam besar pengaruhnya ya dengan kisaran yang sangat lebar sehingga sebetulnya memerlukan kajian yang lebih establis. Kajian-kajian sudah ada memang, tapi untuk bisa kita mengatakan representatif ya seluruh keluarga Indonesia nampaknya juga tidak. Walaupun sebetulnya dengan kajian-kajian yang ada itu juga bisa diambil potret yang relatif memadai karena keragaman dari karakteristik sosial ekonomi yang ada. Nah, pengaruh dari pandemi terhadap ketahanan keluarga ini dipengaruhi oleh status sosial ekonomi sebelum pandemi. Kemudian juga oleh perubahan-perubahan saat pandemi dan khususnya kesehatan dan tekanan ekonomi pada saat pandemi. Jadi ada keluarga yang pada saat sebelum pandemi itu status sosial ekonominya terlihat tinggi, tapi kemudian baru ketahuan itu keropos karena tidak memiliki saving yang memadai, kemudian keputusan yang tidak tepat ya, misalnya pada saat kena COVID, kemudian gengsi untuk menggunakan BPJS, tapi kemudian menggunakan rumah sakit yang high class ya, tiba-tiba harus keluar uang ratusan juta dan semua tabungannya habis. Nah, padahal juga ada banyak keluarga yang misalnya menengah dan dia tidak gengsi untuk misalnya menggunakan mengakses fasilitas-fasilitas yang memang merupakan hak masyarakat, hak keluarga, dia bisa relatif aman gitu. Jadi status sosial ekonomi sebelum pandemi, perubahan yang terjadi, ya khususnya adalah kesehatan yang kena dengan yang tidak itu beda sekali, ya tekanan ekonomi juga demikian. Ternyata ada yang lebih laten. Jadi yang lebih laten adalah keterampilan hidup berkeluarga kayak tadi tentang bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana investasi informasi, ya. Seringkali kita hanya melihat orang satu sosial ekonomi yang bisa diukur secara kasat mata. Tapi sebetulnya ada hal-hal lain yang sangat mempengaruhi ketahanan keluarga pada saat pandemi itu justru yang latennya adalah keterampilan hidup berkeluarga, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat ya didasari oleh bagaimana dia melakukan analisis ya, memprediksi sesuatu, akses sesuatu dan sebagainya. Nah, jadi pada saat pandemi ini dibukakanlah ya hal-hal yang dalam kondisi normal itu tidak terlihat ya. Tapi di dalam pada saat pandemi ini kemudian terlihat ketidakmemadaian komunikasi pada saat
sebelum pandemi, tapi kemudian tertutupi oleh hal-hal yang lain seakan-akan selesai. Tapi kemudian pada saat pandemi dengan work from home gitu dan sebagainya itu ternyata baru muncul jadi masalah. Nah, jadi intinya bahwa dampak pandemi itu banyak ragam ya, dari aspek ekonomi, kesakitan dan status gizi ya, kalau kita bicara tentang data nasional tentang stunting contohnya ya. Stunting kita ini sangat memprihatinkan ya, walaupun sempat turun di bawah 30%, tapi itu pun angkanya sangat tinggi. Sekarang kembali lagi di atas 30%, bahkan ada provinsi yang sampai 40% balitanya itu stunting begitu ya. Kemudian terhadap biaya kesehatan ya, jadi konsumsi ini itu, kemudian alat dan sebagainya gitu ya, sekali tes swab juga berapa dan sebagainya. Kemudian juga bagi yang kehilangan dan kematian, nah ini bagi keluarga-keluarga yang merasakan kehilangan anggota keluarga, dan kehilangan itu adalah stresor tertinggi ya, jadi dia sumber stres dan stres sekaligus stres yang paling tinggi itu dengan skor 100. Jadi ini bagaimana keluarga mengalami ini sekarang, kiri kanan depan belakang ya, keluarga, setiap keluarga mungkin mengalami kematian begitu mudah begitu ya. Nah, jadi bagaimana stres yang dialami, kemudian bagaimana tiba-tiba banyak janda dan duda dan banyak yatim piatu gitu ya. Ini juga menjadi satu hal yang sekarang ini belum banyak yang juga mengangkat isu ini. Jadi harus ada nantinya suatu upaya ya untuk mendata itu dan bagaimana menangani itu gitu ya. Nah, apakah juga pandemi berdampak terhadap kekerasan ya? Penelitian saya ada, tapi sangat kecil kalau dibilang dari persentase. Walaupun bukan mentolerir kekerasan, sedikit pun tidak boleh gitu ya. Tapi kalau kalau dibandingkan dengan informasi yang lain yang disampaikan bahwa hasil survei di beberapa lembaga lain begitu tingginya katanya kekerasan, ya dikesankan bahwa keluarga itu sumber kekerasan. Maka tidak juga gitu. Jadi ini juga harus hati-hati untuk memberikan kesan bahwa mengeneralisasi sesuatu tanpa data yang cukup gitu ya, seakan-akan bahwa digeneralisir bahwa pandemi ini kemudian berdampak terhadap kekerasan yang meningkat tajam. Nah, meningkatnya dari mana? Angkanya dari mana? Apakah betul kekerasan yang terkait dengan pandemi atau bukan? Itu harus clear sebetulnya. Demikian juga dengan pernyataan bahwa pandemi ini meningkatkan perceraian. Nah, ini juga harus hati-hati, harus betul-betul didukung oleh data. Bahwa perceraian meningkat memang setiap tahun pun meningkat gitu ya, tanpa pandemi pun itu meningkat. Nah, tapi apakah dengan pandemi ini meningkatkan tajam dan betul-betul karena pandemi atau bukan, harusnya ada penelitian yang memadai ya. Nah, lagi-lagi kita memang kekurangan penelitian yang memadai untuk menyimpulkan. Nah, tapi daripada tidak ada, tentunya penelitian-penelitian survei yang ada pun masih tetap lebih baik untuk menggambarkan potret keluarga pada masa pandemi. Yang lainnya adalah perubahan aset ekonomi, perubahan gaya hidup, ya banyak sekali orang jadi berubah gaya hidupnya secara dipaksa, dan kemudian tiba-tiba mungkin juga ada yang menjadi berubah karena merasakan manfaatnya perubahan gaya hidup itu. Ini juga hal yang menarik untuk kita teliti ya. Jadi apakah pandemi ini memberikan hikmah kepada banyak pihak? Di satu sisi bahwa awalnya mungkin tidak menyenangkan, tapi kemudian bisa beradaptasi dan mengambil hikmah sehingga kemudian muncul suatu peradaban baru, misalnya pola hidup sederhana, makna tentang materi, makna tentang ikatan kekerabatan, ya dukungan keluarga besar dan sebagainya. Nah, apakah kita bisa membawa menjadi berkontribusi di dalam menggiring, membawa, mengawal ya bahwa pandemi ini yang jelas-jelas juga memang merugikan gitu ya, tapi juga banyak hikmah yang bisa dikawal sehingga kemudian membentuk kebiasaan baru dan peradaban baru yang lebih baik. Nah, inilah menurut saya peran dari para ilmuwan, peran dari para akademisi ya, yang diberikan kelebihan oleh Allah ya, anugerah kesempatan dan sebagainya untuk memanfaatkan situasi ini untuk mengambil hikmah yang
hikmah yang banyak yang bertebaran dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, saya ingin tunjukkan ya bahwa juga pandemi ini di beberapa laporan ya, baik dari penelitian, survei maupun observasi, mungkin juga boleh ditambahkan ya oleh Bapak dan Ibu. Ini meningkatkan juga religiusitas individu dan keluarga. Semangat beragama terlihat meningkat ya. Nah, kalau ini bisa menjadi modal sosial untuk kemudian membentuk masyarakat madani dan peradaban yang lebih baik, kita yakini itu, maka kemudian harus kita jadikan sebagai gerakan. Kesalehan sosial, orang kemudian berbagi ya, walaupun di tengah kekurangan, donasi itu meningkat dan sebagainya. Kemudian modal sosial menjadi orang menjadi lebih trust ya, kelembagaan diperkuat, tapi juga pandemi juga menunjukkan kroposnya lembaga-lembaga tertentu, organisasi masyarakat tertentu gitu ya. Nah, kemudian muncullah yang lain-lain yang kemudian bisa merepress itu. Itu juga merupakan suatu aset ya yang harusnya kita bisa lihat sebagai bagian dari hikmah dari pandemi itu. Baik, ini saya melakukan survei 3 kali ya di bulan pertama, ketiga, dan 1 tahun. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah survei pertama dan kedua. Tapi nanti yang ketiganya saya akan infokan secara secara umum ya polanya seperti apa. Nah, pandemi ini menunjukkan kerentanan yang dimiliki oleh keluarga itu terlihat gitu ya. Dan kemudian juga saya melihat bahwa pandemi ini memperluas kerentanan itu. Memperluas kerentanan keluarga atau family vulnerability ya. Kemudian potensi krisis. Nah, disinilah sebetulnya bagaimana kemampuan keterampilan hidup itu yang akan bisa mencegah kerentanan itu tidak menjadi krisis. Jadi kalau kerentanan itu sesuatu yang sudah ada dan bahkan diperluas, tapi bagaimana mencegahnya menjadi krisis, ini juga menjadi suatu hal yang harusnya didorong dimiliki oleh keluarga. Nah, di survei 1 ini diikuti oleh 1.331 keluarga. Survei 2 itu 908 keluarga. Survei 3 itu 1.048 keluarga ya. Dari 100% di survei 1 itu yang berpendidikan tinggi termasuk diploma ya, kemudian sarjana S2, S3 itu 80% lebih, saya ingat 83% bahkan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, mereka hanya punya tabungan sampai 2 bulan ke depan untuk makan. Bahkan ada yang tidak punya tabungan. Jadi 53% itu hanya punya uang untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga 2 bulan. Jadi kalau dia di PHK dan belum bisa mencari kerja dalam kurun waktu 2 bulan, apa yang akan terjadi? Sehingga tidak heran pada saat bulan pertama pun itu ya yang sudah nawarin tas, ya, nawarin sepatu lah dan sebagainya itu di medsos dan sebagainya. Saya ngikutin tuh ya, jadi merupakan bagian dari riset di lapangan ya. Jadi ada komunitas-komunitas yang KRL Mania dan sebagainya. Saya masuk ke situ dan capture semua data-data di situ gitu ya. Jadi menunjukkan tentang adanya tekanan ekonomi, adanya potensi tekanan ekonomi ya. Di survei kedua ini menurun 45%, tapi di ketiga bahkan 60% lebih ya yang hanya punya tabungan 2 bulan di bawah 2 bulan. Walaupun memang ada yang di atas 1 tahun ya. Karena memang di antaranya adalah ada yang pendidikannya S3 dengan jabatan yang dengan pendapatan yang relatif stabil, tidak mudah di PHK gitu ya, dan dia punya tabungan. Tapi kalau kita lihat persentase besarnya adalah seperti itu. Jadi inilah gambar ya tentang keluarga kita, keluarga Indonesia ya. Nah, ini gambaran tentang tekanan ekonomi atau family economic pressure ya dari hal kemampuan kepemilikan rumah. Jadi dalam pandemi kalau dia misalnya juga di PHK, dia masih harus sewa rumah itu bulanan, bayangkan pusingnya ya. Pusingnya harus membayar cicilan rumah atau membayar sewa rumah gitu ya, padahal tabungan menipis. Nah, apa yang akan terjadi di dalam keluarga?
Ya, jadi uncertainty gitu ya, ketidakpastian. Jadi ketakutan terhadap masa depan, terhadap ketakutan ekonomi memburuk itu menjadi apa? Sumber stres yang sangat tinggi bagi keluarga. Nah, bagaimana keluarga bisa berfungsi dengan baik dalam kondisi seperti itu? Ini data-data lainnya ya, sekilas saja saya tunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga di Indonesia itu cukup tinggi dan ini tidak aneh bagi saya ya. Karena apa? Karena walaupun misalnya kita menggunakan data kemiskinan ya, karena cut off point kemiskinan itu sangat rendah, bayangkan $1 atau 1,sekian dolar gitu ya. Kalau dijadikan $2 per kapita per hari aja, itu sebetulnya persentase yang miskin itu bisa double atau bahkan triple gitu. Tapi kalau kita lihat dari data keluarga sejahtera, keluarga prasejahtera dan KS1 itu antar tahun itu tidak berubah ya, sekitar 43%. Bayangkan dari 70 juta keluarga Indonesia, kalau 43%-nya saja belum sejahtera, pra-SKS1 ya baru bisa makan 3 kali sehari, beli baju setahun sekali gitu ya. Nah, itu berapa banyak gitu. Jadi artinya sekitar 30 jutaan dikali 4 orang per keluarga. Ya, jadi 120 juta keluarga itu ya belum, bukan keluarga, 120 juta penduduk ya, atau 30 jutaan keluarga itu ya belum sejahtera. Nah, jadi terlihat korelasinya pada saat pandemi ini. Nah, kemudian ini tentang gejala stres ya. Jadi wabah COVID ini dirasakan membuat mudah sedih itu 47%. Mudah marah 22%, ya, mudah cemas dan gelisah ini. Jadi bayangkan kalau udah cemas, kecemasan ya, hari besok kayak apa, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, atau istrinya juga begitu memikirkan suaminya, memikirkan anak. Itu setengahnya, 1 dari 2 keluarga. Sulit konsentrasi, itu 1 dari 3 keluarga, gangguan makan 1 dari 5 keluarga, gangguan tidur 1 dari 4 keluarga. Ini angka yang sangat tinggi. Ya. Kemudian ini masalah, ya, masalah, sebentar, ini tentang pangan ya, terkait dengan food security dan coping strateginya. Menghemat pengeluaran untuk pangan 78%. Pangan yang harganya lebih murah dilakukan oleh 60%. Jadi ya carilah pangan yang lebih murah. Ya, itu masih relatif aman ya. Tapi sudah mulai mengurangi jenis lauk yang dikonsumsi, itu 50%. Nah, kalau itu juga kemudian menurunnya konsumsi kualitas pangan bagi balita misalnya ya, status gizinya jadi buruk. Padahal dalam kondisi COVID-19 ini perlu imunitas dan imunitas sumbernya adalah protein ya. Ini menjadi bermasalah ya. Mengurangi porsi makan dilakukan oleh 1 dari 5. Ini 1 bulan loh, bulan pertama ya COVID-19. Nah, nanti di bulan ketiga dan terusnya ya angkanya relatif sama, lebih besar sedikit. Nah, ini masalah dan coping strateginya ya. Pendapatan keluarga menurun 68%, 67,5 ya. Sehingga mencari sumber pendapatan lain dilakukan oleh sekian banyak karena tidak semua juga bisa mencari pendapatan lain, mencari dukungan sosial 23%, mengurangi sumbangan sosial ternyata dilakukan hanya oleh sepertiganya. Jadi walaupun mengalami tekanan ekonomi, tapi justru 66% itu tidak mengurangi sumbangan sosial. Nah, kemudian menurunnya kesehatan 11% ya, yang tidak pengakuannya belum ya, waktu itu masih bulan pertama. Nah, ini kemudian kesehatan psikologis ya, 1/3-nya itu takut kematian diri sendiri, tapi takut kematian anggota keluarga ini 2 kali lipatnya, 67,6%. Takut misalnya kematian orang tuanya atau pasangan atau anak ya, atau siapa yang dianggap lebih lemah di dalam keluarga ya. Apalagi kalau misalnya terkena COVID ya. Nah, ini juga kecemasannya tinggi 78%, kemudian dengan ekonomi keluarga juga kecemasannya 58%, ketidakpastian 48%. Nah, di survei kedua saya memang menambahkan ini ya, kekerasan dalam rumah tangga, pengakuan dan jenisnya. Nah, ini kalau ini antar anak, antar suami ke istri ke suami, jadi bukan hanya suami ke istri, di sini juga didata istri ke suami.
bapak kepada anak, ibu kepada anak. Ada betul ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di report oleh lembaga lain, menurut saya ini kecil. Walaupun ya kecil sendiri ya tidak boleh ditolerir ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa mengangkat kesan bahwa keluarga itu adalah sumber kekerasan pada saat pandemi itu menurut saya tidak betul gitu ya. Ternyata di dalam kondisi pandemi juga banyak kebaikan-kebaikan yang merupakan kemampuan keluarga untuk bagaimana bertahan ya, dan bahkan ikatan keluarga semakin dirasakan meningkat gitu ya. Nah, kalau ini kesejahteraan anak ya, bagaimana kondisi rumah, apakah membatasi aktivitas anak yang merasa bosan 75% ya, kemudian tertekannya diakui hanya 20%, ini pengamatan dari orang tua, jadi bukan oleh psikolog ya. Kemudian juga proses pendidikan dianggap masih berjalan, walaupun kalau kita lebih lanjut lihat bahwa kualitasnya seperti apa, gitu ya. Nah ini kan meme yang sangat pas waktu awal-awal itu bagaimana banyak orang tua tidak siap, ya jangankan siap untuk menjadi pengganti guru di awal-awal waktu itu ya. Sehingga kemudian banyak yang stres karena ya tiba-tiba harus menguasai materi, bagaimana cara menyampaikan dan sebagainya. Seperti ini ya, ini meme di awal-awal itu cukup menggambarkan kondisi perubahan-perubahan dalam keluarga ya. Jadi misalnya bagaimana seorang ayah yang selama ini tidak pernah mimpin sholat gitu karena berangkat subuh pulang malam tiba-tiba jadi imam dan ternyata nggak bisa mimpin jadi imam. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kesejahteraan sosial ya. Nah angka ini relatif sama di survei kedua dan ketiga ya. Jadi sebetulnya pandemi ini meningkatkan persentase yang mengakui sama dan meningkat ya ikatan antar suami istrinya itu lebih besar. Walaupun ada ya yang merasa menurun, ada dan tidak boleh diabaikan gitu ya, tapi bahwa yang meningkat ini sangat besar ya. Pengasuhan anak menjadi lebih sabar, menjadi lebih baik dalam keputusan, pengelolaan waktu juga lebih baik ya, kasih sayang lebih baik, ibadah yang dilakukan itu 80% mengaku lebih baik pada saat pandemi ini. Sedekah juga yang meningkat 49, yang tetap 34 ya. Nah, kemudian resiliensi keluarga, ini yang menurut saya gambaran bahwa keluarga Indonesia itu adalah keluarga yang religius, yang hierarkis, yang harmonis. Hierarkis itu bukan berarti ya stratifikasi itu digunakan untuk menindas, tidak, tapi lebih kepada tanggung jawab dan amanah itu diakui, diterima secara sosiologis. Keluarga Indonesia itu dominan menerima laki-laki sebagai kepala keluarga, tidak mempermasalahkan dan tidak dianggap bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga itu adalah untuk menindas perempuan. Tidak, secara sosiologis begitu di Indonesia ini, dan itu sesuai dengan di Undang-Undang Perkawinan ya, memang ada keseimbangan peran, tapi ada pembagian peran fungsi tugas gitu. Nah, kemudian keyakinan bahwa pandemi itu merupakan wabah ya, itu adalah ujian dan cobaan dari Yang Maha Kuasa. Ini yang saya temukan bukan hanya di survei ini, tapi di penelitian-penelitian yang lainnya, ya, di penelitian tentang resiliensi keluarga dalam kondisi krisis. Itu memang keluarga-keluarga Indonesia itu adalah yang religius ya, meyakini tentang takdir, kodo dan kodar, dan itu sebetulnya dia key processes dari family resilience yang membawa kepada keyakinan keluarga akan mampu mengatasi persoalan ya, bagaimana keluarga mampu untuk berkomunikasi dalam mencegah konflik, keluarga dapat menghadapi ketidakpastian. Jadi terlihat di sini bahwa tinggi sekali ya, hampir 100% lah, dari 90 paling rendah 93%. Nah, ini gambaran tentang rataan dari survei 1 dan 2, polanya sama, dan ketika digabungkan dengan survei 3 ya, tapi saya belum gabungkan datanya di slide ya, relatif sama. Jadi family resilience itu tinggi ya, economic pressure-nya sekitar 40%, stress symptom-nya sekitar 33% dan seterusnya. Nah, ini saya tambahkan saja sedikit informasi hasil penelitian, hal-hal yang mempengaruhi kesehatan subjektif. Oke, saya lewatin saja ya. Ini jadi
kepuasan perkawinan, kemudian family work conflict. Nah, yang terkait dengan subjektif kesejahteraan subjektif pada keluarga pada saat pandemi, ya. Ini juga belief system, jadi keyakinan agama gitu ya. Yakin bahwa pandemi itu adalah ujian dan cobaan dari Yang Maha Kuasa gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu signifikan dan betanya sangat tinggi ya. Kemudian juga bagaimana social support, stressor, coping strategis juga mempengaruhi. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat menonjol sehingga harus menjadi perhatian dari para keluarga untuk dikuasai ya, bagaimana memperoleh social support, bagaimana memberikan social support, bagaimana mengelola stressor, bagaimana coping strategi ya. Nah, ini family resilience-nya dipengaruhi oleh juga sama belief system, stressor, dan juga social support. Ya, jadi keterampilan hidup yang awal tadi saya katakan ya, yang ternyata justru menjadi kunci dan baru kadang-kadang sangat jelas pengaruhnya itu pada saat pandemi itu adalah ya tadi ya mengelola stresor ya, jadi keterampilan hidup mengelola masalah, mengelola tekanan. Kemudian belief system ini adalah investasi ya dari fungsi keagamaan, religiusitas seseorang dan di dalam keluarga yang akan membawa kepada jalan keluar yang sangat berbeda ketika punya belief system yang tinggi, maka juga jalan keluarnya akan berbeda dengan pihak-pihak yang tidak memiliki belief system yang baik. Nah, ini sekilas saja juga pola yang sama ya, bagaimana pengaruh-pengaruh dari berbagai peubah yang diteliti yang mempengaruhi resiliensi keluarga, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Ini model PLS-nya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang tadi bagaimana pandemi mempengaruhi keluarga, ya, maka kalau kita mau bicara tentang bagaimana strategi meningkatkan ketahanan, diawali oleh bagaimana sebetulnya kondisi keluarga berketahanan. Secara sederhananya definisinya seperti ini. Jadi keluarga dikatakan berketahanan kalau ya memiliki nilai yang kokoh, tujuan yang jelas, kemudian mampu mengelola sumber daya fisik dan non fisik, menanggulangi masalah fisik dan non fisik gitu ya. Dan untuk mencapai keluarga sejahtera berkualitas, kesejahteraan fisik non fisik. Nah, karena ketahanan keluarga ini bersifat dinamis, maka perlu dipelihara dan ditingkatkan pada setiap tahap perkembangan. Sebuah keluarga punya ketahanan yang baik di satu titik, satu titik waktu, satu tahap perkembangan. Tidak ada jaminan bahwa dia akan memiliki ketahanan keluarga yang baik pula di tahap perkembangan yang berikutnya. Nggak ada jaminan. Tapi ketahanan yang baik di satu titik, satu tahap perkembangan akan memfasilitasi untuk mencapai ketahanan keluarga yang baik di tahap perkembangan berikutnya. Jadi karena apa? Karena ya di dalam proses perjalanan waktu, dinamika yang ada akan juga berubah gitu ya. Walaupun kalau misalnya kemampuan generiknya bagus, maka sebetulnya orang bisa memprediksi perubahan-perubahan yang ada pun bisa diprediksi gitu ya. Kemudian bagaimana menanganinya. Nah, kalau ada perubahan-perubahan yang tidak bisa diprediksi seperti misalnya bencana alam ya. Itu memang orang akan terlihat bahwa ada suatu perubahan major sehingga mempengaruhi keluarga, tapi kalau dia bisa memiliki investasi untuk menjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang tidak dikehendaki itu baik, maka dalam kondisi mendapatkan mendapatkan perubahan ya, perubahan berupa bencana pun dia relatif masih memiliki ketahanan yang baik. Kalau keluarga tidak bisa memprediksi ya, melihat tanda-tanda misalnya ada bencana sosial di keluarganya, ya itu berarti kemampuan keluarganya memang tidak baik begitu. Kalau keluarga yang punya ketahanan yang baik, maka dia akan bisa memprediksi perkembangan setiap individu, kemudian juga potensi krisis dan potensi disaster ya, social disaster yang akan terjadi di dalam keluarga. Karena kalau sampai keluarga itu tiba-tiba baru tahu anaknya terkena narkoba gitu ya, padahal dia sebenarnya tidak tiba-tiba, berarti memang sebelumnya juga memang ketahanan keluarganya bermasalah, hanya tertutupi gitu. Nah, seringkali kita tidak memiliki indikator-indikator spesifik di dalam pengukuran ketahanan keluarga secara umum, karena ada banyak indikator yang sebetulnya perlu pengukuran yang lebih spesifik. Ya.
Nah, mungkin sebagai informasi saja dalam hal ini saya mengembangkan satu aplikasi Android ya. Aplikasi Android berbasis web di Android ya. Itu silakan Bapak Ibu kalau mau install itu free ya. Namanya Famlink. Nah, di sana ada 7 alat ukur ya, ketahanan keluarga, ada kesiapan berkeluarga, keberfungsian keluarga, resiliensi keluarga, interaksi keluarga. Ada lagi lingkungan ramah keluarga, kemudian deteksi kerentanan keluarga. Jadi orang dengan mengisi itu sebagai alat bantu awal, jadi tahu kerentanan keluarga saya itu ada di mana gitu ya, indeksnya berapa. Jadi kalau tinggi ya dia harus need help dan kemudian minta bahkan mungkin orang yang social support yang profesional gitu ya. Tapi mungkin kalau kerentanan keluarganya rendah ya, diharapkan dia punya kemampuan, dia bisa mengatasinya dari kemampuan yang dia miliki. Oke ya, jadi bagaimana meningkatkan resiliensi keluarga pada saat pandemi ya. Jadi keluarga dengan kekuatan internal maupun dibantu pihak eksternal, jadi bagi keluarga yang rentan dan tidak mampu ini memang tidak bisa lagi kita mengharapkan keluarga itu untuk menangani persoalannya, harus dibantu ya, bantuan untuk pangan, bantuan untuk mungkin konseling dan sebagainya. Ya, jangan sampai misalnya ada ibu yang bunuh anaknya dan bunuh diri sendiri ya dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi lagi gitu ya karena kondisi yang memburuk pada saat pandemi. Nah, tapi sebetulnya banyak keluarga yang punya potensi secara internal, tapi seringkali nggak tahu caranya. Jadi ada keluarga yang betul-betul mandiri, bisa menyelesaikan persoalannya, punya kekuatan yang memang lebih besar dibandingkan dengan gangguan akibat pandemi. Tapi ada keluarga misalnya yang pas-pasan, nah tinggal dibantu untuk mengarahkan. Inilah yang sebetulnya diperlukan pada saat pandemi sekarang ini. Jadi meningkatkan religiositas, ketauhidan, ketakwaan, ya, dukungan sosial, mengendalikan stresor dan stres, itu yang muncul dari hasil penelitian yang sangat diperlukan sekarang ini. Kemudian dukungan sosial ini bisa memberikan atau memperoleh gitu ya. Kemudian tingkatkan dan efektifkan strategi coping keluarga termasuk yang pangan tadi ya, jadi keragaman pola nafkah dan ketahanan pangan ini muncul pada saat pandemi ini seperti itu. Jadi artinya bahwa keluarga Indonesia ini memang punya kerentanan ya, tapi kerentanan itu semakin meluas dan muncul menjadi krisis ketika ada pandemi. Nah, jadi kalau selama ini kerentanannya kemiskinan, dari kemiskinan itu berupa adalah pengurangan atau ketahanan pangan tidak memadai, pola nafkah yang tidak beragam, tidak punya opsi ya ketika di PHK oleh ini tidak bisa lagi punya opsi yang lain gitu ya. Nah, jadi banyak juga kalangan bawah ya, misalnya sudah di PHK ataupun sudah dia usahanya gulung tikar, pinjam uang itu bahkan juga untuk tidak melihat lagi opsi yang lain karena tidak memiliki pengetahuan ataupun keberanian dan juga pandangan ya, terus dia mengulang lagi usaha yang jelas-jelas juga tidak akan berhasil. Dan jadi itu dialami oleh banyak keluarga ya, keluarga-keluarga di tengah kita ya. Jadi ini potret keluarga Indonesia yang menunjukkan bahwa pembangunan keluarga Indonesia ini memang masih harus digenjot lagi gitu ya. Bagaimana sebetulnya pembangunan keluarga yang memadai ya, yang bagaimana program-program pembangunan yang pro keluarga gitu. Nah, kemudian bagaimana keluarga menggali potensi dan melejitkan kapasitasnya, ya, beradaptasi dengan perubahan, menghadapi guncangan, mengambil hikmah. Jadi dari beradaptasi, ya, kemudian menghadapi guncangan, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah kalau bisa mengambil hikmah dari pandemi itu, dan paling tinggi adalah kalau bisa membentuk peradaban yang lebih baik ya dari kebiasaan-kebiasaan baru yang baik gitu ya. Jadi membentuk dan menguatkan yang sudah ada. Saya melihat bahwa ada hikmah-hikmah yang bisa membawa peradaban yang baru ya, adaptasi kebiasaan baru yang lebih luas ya untuk peradaban baru. Misalnya ya, pola hidup yang sehat, pola hidup yang sederhana, pola hidup yang non materialistik ya. Menurut saya ini harus diangkat, dikuatkan ya dan didorong, dan ini harus ada orang, ada pihak-pihak yang membantu untuk menguatkan ini. Dan siapakah itu?
Ya mereka adalah para ahli sosial, social scientist ya, ahli agama tentunya gitu ya, tokoh masyarakat atau siapapun yang mau melakukan itu ya sebagai bentuk rasa syukur karena diberikan kelebihan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga kemudian kita berkontribusi sebagai bentuk rasa syukur kita itu untuk memberikan social support dan kemudian juga berkontribusi kepada lingkungan yang lebih luas. Nah, kemudian ada lagi rekomendasi jangka panjang, menengah dan jangka panjang ya. Jadi bagaimana lesson learned dari COVID-19 pandemik ini, pembelajaran dari bagaimana mengurangi atau bahkan mencegah dari family crisis ini, maka sebetulnya ada peran dari stakeholder yang disebut dengan pentahelix ya, itu adalah government, kemudian swasta gitu ya, kemudian akademisi, kemudian community dan juga media ya, untuk bagaimana mengembangkan suatu pembangunan yang menjamin atau meng-create ya suatu pembangunan yang ramah keluarga untuk menjamin pencapaian keluarga yang berketahanan dan keluarga berkualitas ya. Menjadikan keluarga sebagai basis dari kebijakan dan program siapapun dari stakeholder ya, baik pemerintah maupun swasta misalnya. Bagaimana mengembangkan pembangunan regional, pembangunan wilayah yang ramah keluarga, pekerjaan yang ramah keluarga ya. Nah, saya sudah mengadvokasi tentang pekerjaan ramah keluarga, wilayah ramah keluarga, pembangunan ramah keluarga cukup lama. Khususnya tentang pekerjaan ramah keluarga ya. Dari tahun 2006 di IPB itu saya membuat semacam pokja, kelompok kerja namanya Eco Village ya. Dan di situ adalah concern terhadap bagaimana agar keluarga itu sejahtera dalam suatu pembangunan kewilayahan yang pro family gitu ya. Jadi kalau sekarang migrasi, transmigrasi, urbanisasi ini membuat wilayah-wilayah di kota-kota besar menjadi wilayah yang padat, kumuh dan sebagainya, kriminalitas meningkat. Tapi di sisi lain, wilayah-wilayah pedesaan semakin ditinggalkan oleh anak muda, tinggal kakek-kakek nenek ya, yang dengan cucunya ditinggalkan oleh anaknya gitu ya, karena mungkin kerja tempat jauh dan sebagainya. Daya dukung alam juga menurun, daya tampung lingkungan di perkotaan juga menurun. Nah, sebetulnya harusnya ada pembangunan wilayah yang mengedepankan bagaimana yang pro family ya, di mana keluarga itu bisa betah tinggal di suatu wilayah karena daya dukungnya memadai, kemudian infrastruktur ya terpenuhi, kebutuhan pokok terpenuhi, tapi menjamin keseimbangan keberfungsian keluarga. Nah, kemudian satu hal lagi adalah bagaimana family friendly work, pekerjaan ramah keluarga. Jadi bagi saya pribadi sebagai ahli keluarga yang sudah berapa tahun ya, mungkin belasan tahun ini mengadvokasi tentang pekerjaan ramah keluarga ya, masih belum mudeng juga gitu orang-orang ataupun pihak-pihak untuk mendorong bagaimana pekerjaan ramah keluarga itu yang sifatnya output oriented ya, jadi pekerjaan yang bisa lebih dikontrol dari jauh, kemudian lebih banyak dilakukan di rumah gitu ya. Jadi mau istri gitu tidak usah pergi ke kantor untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dipekerjakan di rumah ya, output oriented, penggajiannya juga dilihat dari outputnya. Jadi dia bisa sambil melakukan pekerjaannya, dia bisa melakukan juga pengawasan, pengasuhan kepada anak tanpa harus misalnya hilang 2 jam, 4 jam, bahkan 5 jam di perjalanan gitu ya. Kalau saya orang Bogor mau ke Jakarta, mau rapat jam 8, maka saya harus berangkat itu 4:30 dan saya harus sholat subuh di rest area. Gitu. Karena kalau telat sedikit, maka akan tibanya itu bisa jam 9, bisa jam 9 lebih gitu. Ya memang datangnya lebih awal dari jam 8, tapi itu yang paling optimal sehingga perjalanan itu menjadi sangat makan waktu ya. Nah, tapi dengan family friendly work itu 4 jam, 2 jam, 3 jam di perjalanan itu bisa digunakan untuk yang lain. Nah, sebetulnya pandemi ini memberikan blessing in disguise, menunjukkan betapa banyaknya pekerjaan ramah keluarga. Jadi tanpa harus bertemu muka lewat Zoom begitu ya, seperti sekarang ini juga saya tidak usah ke Bandung kan gitu untuk memberikan ini.
Sama dengan kalau orang rapat ya, rapatnya 1 jam, jalannya bisa 3 jam gitu. Tapi sekarang kan rapat 1 jam ya 1 jam gitu. Terus yang 3 jamnya bisa digunakan yang lain. Nah, jadi kita harus dorong family friendly work. Memang ada pekerjaan yang memang tidak bisa dengan jarak jauh ya. Memang itu nggak apa-apa. Ada bagian orang-orang yang memang bisa mengerjakan itu. Tapi banyak sebetulnya pekerjaan yang memungkinkan juga dilakukan dengan dari jarak jauh dan lebih produktif ya. Nah, kemudian juga bagaimana mengoptimalisasikan carrying capacity ya, ini daya dukung alam dan juga daya tampung lingkungan ini menjadi sebetulnya dengan pandemik ini mudah-mudahan ya para stakeholder pembangunan bisa melihat betapa diperlukan kebijakan yang lebih tepat ya, bersifat percepatan, kemudian terobosan dan daya ungkit yang tinggi untuk pembangunan keluarga. Nah, untuk strateginya mungkin nanti saja sambil diskusi. Nah, ini intinya adalah strateginya penguatan ketahanan keluarga melakukan 3 komponen laten ya. Fisik, ekonomi, sosial, psikologi sesuai dengan 3 komponen laten ketahanan keluarga. Ini definisinya, saya lalui saja. Nah, bagaimana kemudian mengoptimalisasikan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis. Ya, jadi sekali lagi saya menekankan bahwa secara filosofis, secara yuridis, ya, secara sosiologis, temuan dari banyak penelitiannya, keluarga Indonesia itu seperti ini, religius, hierarkis, harmonis. Hierarkis ini sama halnya dengan pembagian peran fungsi tugas di berbagai semua lembaga, organisasi, komunitas, dan sebagainya. Jadi dia berfungsi untuk pembagian tanggung jawab amanah ya, bukan untuk menindas misalnya ya, laki-laki sebagai kepala keluarga itu untuk menindas perempuan enggak sama sekali. Karena akses maupun opportunity laki-laki dan perempuan untuk menjadi mulia, untuk memperoleh pahala itu sama aja dimanapun. Yang membedakan adalah kesepakatan dari pembagian jenis aktivitasnya sesuai dengan kualitas feminitas dan maskulinitas yang memang berbeda. Perempuan dengan dominan feminin, ada maskulinnya, tapi tidak dominan seperti jumlahnya yang feminin ya, feminitasnya. Kalau laki-laki ya dominan maskulinitasnya, kualitasnya ada feminitasnya juga. Jadi dengan porsi yang berbeda, maka memang juga ada pembagian-pembagian peran fungsi tugas yang berbeda, tapi bukan untuk menindas dan memasung dan sebagainya. Karena konsep-konsep yang berbeda dalam hal kesetaraan dengan kemuliaan ya, ini yang mungkin yang sekarang sedang jadi isu isu current issues ya, dengan sekarang misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, sekarang MUI akan menyarankan menjadi kejahatan seksual, tapi terakhir dalam webinar nampaknya ada satu istilah baru yaitu tindak pidana susila. Itu current issues-nya. Baik, ini gambaran tentang ketahanan keluarga. Ini kalau harus dijelaskan lebih detail ya, visualisasi sederhananya ketahanan keluarga seperti ini, konsep-konsep yang ada di dalamnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya, saya lewati saja, nanti kalau mau diskusi silakan lebih lanjut. Ini untuk ketahanan psikologisnya dan sosial. Nah, ini adalah uraian-uraiannya. Bagaimana menguatkan ketahanan sosial psikologisnya, menyegarkan, memperbaharui, reorientasi nilai, tujuan, makna, dan ikatan keluarga ketika pandemi ini menjadi sangat tepat ya. Jadi masalahnya, apakah seberapa banyak keluarga Indonesia yang mampu melakukan ini? Bahwa dalam kondisi pandemi ini dijadikan sebagai wahana ya, untuk menyegarkan kembali. Apa sih nilai hidup kita, tujuan hidup kita apa? Kemudian nilai dalam berkeluarga, tujuan dalam berkeluarga, makna dalam keluarga, ikatan keluarga, betapa pentingnya ya, ikatan keluarga, ketakutan ada anggota keluarga yang meninggal dan sebagainya, itu maknanya apa dan sebagainya. Nah, kalau keluarga yang berketahanan baik, maka dia mampu melakukan ini. Tapi saya menduga banyak yang tidak melihat bahkan bahwa dalam kondisi pandemi ini juga punya ruang, punya wahana yang justru sangat mahal ya, sangat berharga untuk menguatkan keluarga.
Nah, bagaimana misalnya menjadikan pemaknaan bahwa berkeluarga adalah ibadah terlama bagi Muslim, ya, di mana pernikahan sebagai pintu gerbangnya, kesiapan menikah sebagai bekalnya. Jadi makna tentang berkeluarga itu adalah ibadah terlama, gitu. Kalau kita tahu bahwa ibadah tugas kita adalah ibadah, ya, gitu, di dalam surat Az-Zariyat 5156 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, gitu. Dan ibadah yang terlama adalah berkeluarga. Bayangkan kalau seseorang menikah usia 23 tahun, 25 tahun, diberikan umur 70 tahun, maka 45 tahunnya adalah dia beribadah di dalam suatu ikatan pernikahan yang dalam keluarga yang dibangun oleh ikatan pernikahan selama 63% dari umurnya. Nah, sebelumnya adalah dia berada di dalam ikatan keluarga ayah ibunya. Jadi bagaimana memaknai bahwa setiap saat di dalam berkeluarga itu adalah ibadah. Nah, oleh karena itu mengembalikan ini, ya, bagaimana memanfaatkan. Nah, jadi para social scientist, ahli agama, kemudian para tokoh masyarakat atau aktivis atau siapapun yang memiliki kemampuan dan merasa memiliki kemampuan harus mengoptimalkan kondisi pandemi ini sebaik-baiknya agar keluarga berketahanan, kemudian mampu membangun masyarakat madani dan juga peradaban Indonesia yang beradab. Ini contohnya, ya. Ini juga fungsi agama, membangun pribadi yang religius. Justru ketika orang takut kematian itu, kemudian merasa bagaimana menjadikan wahana itu bahwa ada hari akhir, ada kehidupan yang akan kekal yang harus kita kejar, gitu, ya. Dan itu akan mempengaruhi terhadap segala hal keputusan di dalam keluarga. Nah, jadi fungsi saya melihat sekarang ini para ayah, ya, belajar Quran. Saya lihat yang tahsin online itu sekali dibuka dalam 2 jam itu ribuan tuh sampai penuh, ya. Tamyiz online dan sebagainya. Saya melihat bahwa ya itulah naluri, ya, menunjukkan bahwa memang masyarakat dan keluarga Indonesia itu religius. Ya, kemudian sesuai dengan tujuan hidup kita, kemudian juga komunikasi interaksi yang baik, ya. Jadi di sini tidak mudah tentunya, tapi bahwa 1,5 tahun seharusnya menjadi satu waktu yang cukup, ya, untuk kemudian bagaimana anggota keluarga itu meningkatkan komunikasi interaksi, ya. Ekspresi saling peduli itu harus ditunjukkan, gitu, ya. Jadi harus ditunjukkan, diekspresikan, belajar untuk mengekspresikan. Karena ketika seseorang meninggal karena COVID, menyesal juga kalau tidak mengekspresikan saling peduli dan saling menyayangi. Jadi kondisi-kondisi COVID itu sekali lagi, ya, menurut saya itu banyak sekali hikmahnya. Kemudian ini mengatur ulang pengelolaan sumber daya keluarga, ya, waktu, finansial, dan sebagainya. Banyak hal yang menjadi tidak butuh, kemudian dialirkan ke yang lain, ya. Kemudian memperbaharui keputusan keluarga, ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak tepat menjadi ditimbang-timbang lagi dan sebagainya. Kemudian internalisasi nilai dan keterampilan hidup dalam sistem keluarga, khususnya kepada anak dan generasi muda. Ya, pentingnya di sini banyak keluarga yang sekarang kemudian melepaskan ART-nya sehingga kemudian harus menangani semua kehidupan keluarga itu internal, gitu, ya, baik karena sadar maupun karena misalnya memang karena keterbatasan ekonomi keluarga menengah, banyak yang ART-nya dipensiunkan, atau juga karena masalah kesehatan, bisa juga. Kadang-kadang kita tidak pensiunkan ART, tapi kemudian banyak persoalan kesehatan, sehingga kemudian mau tidak mau harus bagaimana keterampilan hidup itu diajarkan kepada anggota keluarga. Ya. Punten, Prof, 1 menit lagi. Boleh, oke. Jadi ini gambaran saja nih, silakan dibaca, ya. Kemudian, nah, ini tekanan-tekanan yang muncul, bagaimana mengelola manajemen konflik keluarga, ya, terutama konflik antar suami istri. Harus dikelola. Jadi konflik itu sejatinya dibatasi oleh 2 waktu sholat, gitu, supaya, ya. Jadi artinya memang harus diusahakan konflik itu selesai di antara 2 waktu sholat, sehingga ketika wudhu untuk sholat berikutnya, ya sudah tidak ada konflik lagi. Mengenai kerentanan potensi krisis, ya, baik ini kerantingan keluarga untuk berinvestasi, pematangan kepribadian, kemudian berpartisipasi aktif, ya, keluar membantu dan sebagainya, dan harus
berusaha memutus penyebaran COVID, ya, kemudian memperluas lingkungan yang dapat menjadi aset perlindungan keluarga sebagai protective factor. Dari dukungan materi dan sosial, ya, juga dari keluarga luas, teman, tetangga jika keluarga membutuhkan bantuan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Is sudah menyampaikan banyak sekali informasi dan ilmu untuk sesi pemaparan materi. Selanjutnya ada waktu 30 menit ke depan untuk kita berdiskusi, tanya jawab yang akan disampaikan langsung oleh peserta. Silakan yang ingin menanyakan langsung bisa raise hand ataupun menyampaikannya di kolom chat. Ada yang mau langsung raise hand, mau langsung menanyakan pada Prof. Is? Tapi sebelumnya Prof di sini sudah ada di kolom chat terkait pertanyaan dari Pak Dr. Nandang Ihwanuddin. Beliau menanyakan hal apa saja yang dapat memelihara ketahanan keluarga di Indonesia, begitu Prof? Karena ternyata bukan hanya materi ya Prof yang nunjang ketahanan keluarga, karena terakhir kita juga melihat di media online ataupun yang menyebutkan ada orang yang sudah memiliki kemampuan finansial ternyata terjerat stres juga dalam keluarga sampai terjerat narkoba. Ternyata bukan hanya materi begitu ya Prof untuk menjaga ketahanan keluarga. Silakan Prof. Atau ada yang mau menanyakan langsung atau mau langsung ditanyakan Prof? Mau langsung dijawab? Oh iya, boleh. Pak Nandangnya ada ya di sini ya? Oke ya. Pak Nandang ada tadi. Hal apa yang menyebabkan keluarga itu berketahanan? Oke, saya share screen aja ya, biar lebih jelas. Nah, ini adalah visualisasi lingkup ketahanan keluarga. Ya, jadi ketahanan keluarga itu diibaratkan oleh rumah, ya. Bapak Ibu, ini ada di dalam Family Kit ya. Jadi ada buku tentang modul ketahanan keluarga. Silakan kalau yang ingin mempelajari lebih lanjut. Tapi ringkasnya juga cukup ya, karena saya buat modul ini untuk para kader. Jadi bagaimana memudahkan para kader yang tidak sempat sekolah dan sebagainya, tiba-tiba harus jadi konselor, kadang-kadang ya diminta jadi menyuluh gitu. Jadi faktor yang menyebabkan keluarga itu berketahanan adalah diawali oleh suatu proses awal. Proses awalnya adalah bagaimana seseorang laki-laki dan perempuan di keluarga masing-masing itu perjalanan ini nih ya, perjalanan jalan menuju rumah. Itu adalah tumbuh kembang seseorang dari keluarganya menuju kedewasaan ya, disekolahkan dari mulai 1000 hari pertama, kemudian anak masa prasekolah, balita prasekolah dan seterusnya sampai kemudian ketika dia dewasa ya, dia memiliki perkembangan untuk intimasi, mencari calon pasangan ya, kesiapan untuk melakukan perkawinan. Jadi ketika sudah merasa dewasa, punya kedewasaan, kematangan intelektual, sosial, emosi ya dan sebagainya. Kemudian memperoleh tambatan hati ya. Nah, dia berkomitmen di sini kesiapan perkawinan. Nah, usia menikah merupakan salah satu saja dari kesiapan pernikahan. Kesiapan pernikahan bukan hanya balik dari seseorang laki-laki yang sudah mimpi basah, perempuan sudah menstruasi, tapi itu baru awal ya dari kedewasaan secara biologis. Tapi kemudian bagaimana dia memiliki kematangan intelektual, ya, kematangan sosial, emosi, kemudian moral, spiritual. Ya. Dan dia kemudian berkomitmen masuk ke gerbang pernikahan ini sebagai pintu masuk ya, ikatan pernikahan ijab kabul mitsaqon goliza itu adalah perjanjian yang kokoh dan agung gitu ya, niat menikah, niat berkeluarga sebagai ibadah tadi ya. Nah ini dianalogkan bahwa dia memasuki rumah. Rumah tentunya harus punya fondasi. Dan fondasinya harus kuat, apalagi kalau rumah itu berada di lingkungan yang tidak baik gitu ya, atau ada kerentanannya.
maka dia harus punya fondasi yang kuat. Jadi kalau rumah di daerah gempa dengan pernah gempa di situ 7 skala Richter, maka juga fondasinya harus kuat, lebih kuat dari itu. Jadi fondasinya di situ adalah nilai-nilai agama yang dianut, tujuan berkeluarga, ya, kemudian juga ikatan kasih sayang, komitmen dan sebagainya. Nah, tentunya rumah punya tiang, ya, tiang-tiang inilah komponen ketahanan keluarga. Rumah punya dinding, dinding itulah peran, fungsi, tugas keluarga. Ada paling tidak 2 peran utama, ada 8 atau 2 fungsi keluarga, ada 3 tugas dasar keluarga. Nah, kemudian rumah ini pastinya punya panjang, kan nggak mungkin rumah hanya lebarnya 1 cm ya, masuk keluar lagi. Artinya baru kawin langsung cerai begitu ya. Tapi berharap bahwa perkawinan 1 kali dan sampai akhir ya, inilah panjang rumah sampai kemudian nanti kakek nenek keluarga lansia ini 1 atau dua-duanya meninggal. Nah, panjang rumah ini namanya ketahanan perkembangan keluarga. Jadi keluarga baru menikah, anak bayi, keluarga dengan anak prasekolah dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan keluarga yang tidak punya anak? Kalau dia misalnya mengambil anak angkat ataupun anak adopsi ataupun anak ideologis ya. Nah, ini juga bisa berlaku. Nah, keluarga yang mampu menjalankan peran, memenuhi perannya, menjalankan fungsinya dan tugasnya, itulah keluarga berketahanan. Nah, jadi itu gambaran dari ketahanan keluarga. Diawali oleh tadi kesiapan pernikahan ya, kesiapan individunya sendiri. Keluarga yang mampu menjalankan tugas perkembangan setiap tahapan, itulah yang disebut dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang kemudian mencegah kerentanan, ya, atau kerentanan itu ada, tapi kemudian bisa dicegah untuk tidak jadi krisis dan keluarga berjalan terus, itulah ketahanan keluarga. Nah, di tengah rumah ini, keluarga menjalankan fungsi peran tugas tadi, kemudian bagaimana mengelola sumber dayanya, ya, bagaimana keluarga mengelola stres, tekanan-tekanan, ya, bagaimana keluarga menangani masalah dan melakukan problem solving, bagaimana keluarga melakukan interaksi suami istri, namanya marital relationship, marital interaction, ya, sampai kemudian memperoleh happiness, ya, satisfaction, quality gitu ya, itu namanya interaksi keluarga antar suami istri. Bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak, itu namanya parenting, parent-child relationship. Bagaimana interaksi yang baik antar anak, ya, sibling relationship, dan antar generasi. Jadi kalau keluarga berketahanan, maka dia melakukan interaksi yang baik. Nah, kemudian bagaimana kemudian keluarga berinvestasi ya untuk memiliki resiliensi untuk jaga-jaga ketika ada sesuatu kondisi yang tidak dikehendaki, maka dia akan mampu bangkit ya, rebound ya, bahkan menjadi empower, lebih berdaya. Jadi orang yang kemudian kehilangan seorang anggota keluarga karena COVID-19, ya dia betul kehilangan, bahkan mungkin dia pencari nafkah, tapi dia punya ketangguhan yang lain, ketangguhan dalam bentuk yang lain. Atau misalnya ada persoalan lain, ya, permasalahan, dia bisa menyelesaikannya dan dia bisa menjadi lebih bangkit dan lebih berdaya lagi. Nah, semua aktivitas ini digambarkan di dalam bentuk rumah, ya, tiang-tiangnya inilah adalah ketahanan fisik, ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis. Atau kalau dilihat dari proses pendekatan sistem, maka perjalanan dalam keluarga itu seperti input, proses output, output di satu titik menjadi input lagi, masuk, menjalankan proses, mengeluarkan output lagi, masuk lagi jadi input dan sebagainya. Nah, setiap saat dari perjalanan ini itulah output ya dari ketahanan keluarga itu adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan subjektif, objektif ya, kesejahteraan fisik, ekonomi, sosial, psikologis itu adalah output dari ketahanan keluarga. Jadi demikian gambaran ya tentang apa itu sekilas tentang ketahanan keluarga. Oke. Baik, Prof. Terima kasih. Di sini ada 3 pertanyaan dari Bu Asri, dari Bu Parihat, dan Bapak Muhammad Abdul. Bagi yang bertanya, apakah mau menyampaikannya langsung? Mangga, ada Ibu Parihat, Ibu Asri, dan Muhammad Abdul. Kalau tidak, saya bacakan saja mungkin. Di sini, Prof, pertanyaan dari Bu Parihat ya.
disampaikan berbagai upaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam keluarga banyak dilakukan, tapi persoalan dalam keluarga terus terjadi, bahkan cenderung meningkat katanya Prof. Menurut Prof, dari mana kita harus berperan dalam hal ini agar persoalan ini bisa diminimalisir dari berbagai tingkat masyarakat? Selanjutnya Prof, mau satu-satu Prof atau dibacakan? Satu-satu aja ya. Jadi solusi yang dilakukan untuk satu masalah kan belum tentu sama dengan masalah yang lain. Gitu. Jadi tidak otomatis kalau kita sudah menyelesaikan satu persoalan dengan solusi kemudian menganggap tidak akan ada masalah lagi, enggak juga. Justru kadang-kadang masalahnya yang berbeda dan kemudian juga kenapa? Karena kita berubah terus, ya. Umur kita berubah, perjalanan kita berubah, kondisi keluarga juga berubah. Kesabaran pada saat misalnya keluarga baru menikah dengan ekonomi yang terbatas, ya, sabar dengan apa adanya, kesabaran itu bisa menjadi hilang ketika kemudian perubahan kondisi ekonomi keluarga berubah, ya kan, gitu. Karena apa? Karena harapannya menjadi berbeda, karena statusnya menempatkan posisinya berbeda, gitu. Jadi mungkin seseorang mengalami suatu persoalan dulu bisa menangani suatu persoalan, kenapa sekarang jadi tidak? Karena memang orangnya sendiri sudah berubah, gitu. Nah, kecuali kalau orang itu mampu mengelola, ada hal-hal yang memang sifatnya generik yang tidak berubah, ya. Ini yang menyebabkan bahwa perubahan itu sesuatu yang menjadi langgeng adanya, merupakan bagian dari kehidupan. Karena umur berubah, kemudian kondisi sosial ekonomi berubah, ya kan? Jadi beda misalnya cara komunikasi ataupun harapan, ya. Kenapa kita misalnya tidak dulu kita misalnya menghadapi satu situasi itu kita dengan gampang legowo ataupun menerima. Kenapa sekarang jadi tidak? Karena harapan orang terhadap sesuatu di titik-titik tertentu berbeda. Kalau orang tidak ingin punya masalah, jangan punya harapan. Karena masalah itu adalah gap antara harapan dengan fakta. Antara yang diinginkan dengan fakta. Antara yang dicita-citakan dengan fakta. Semakin orang itu tinggi cita-citanya, semakin tinggi yang diinginkan, ketika tidak dipenuhi, maka dia akan punya masalah yang tinggi. Dia akan punya kekecewaan, ya, sehingga itulah yang jadi masalah. Gitu. Jadi kalau orang tidak ingin punya masalah, ya diperkecil itunya gapnya gitu. Jadi jangan muluk-muluk untuk mengharapkan sesuatu, atau mimpi kita boleh, tapi kita juga harus realistis misalnya, ya. Nah, seringkali orang tidak bisa mengelola itu. Nah, karena orang itu hidup penuh dengan harapan, harapan itulah yang berubah. Kalau terjadi bencana, yang paling banyak misalnya terkena masalah itu adalah kelompok orang yang justru yang tanggung. Orang yang hampir kaya menjadi tidak kaya itu lebih banyak yang stres dibandingkan dengan orang miskin yang udah miskin terkena bencana, ya, karena dia tidak punya banyak harapan. Tapi yang akan sangat menjadi banyak stres itu adalah karena dia sudah sempat untuk berharap banyak, tiba-tiba kemudian berubah dan tidak mampu melakukan itu. Jadi masalah akan tetap ada, ya, karena hidup kita berubah, ya, situasi kita berubah. Ya. Jadi tidak boleh mengasumsikan satu kali selesai, ya. Tapi kalau orang yang bijak akan mengambil pembelajaran dari penyelesaian satu masalah, kemudian memprediksi yang akan datang, kemudian mencegahnya. Nah, itu bisa dilakukan. Baik, Pak. Oke, silakan. Selanjutnya di sini ada Pak Muhammad Abdul. Beliau ini mediator begitu di pengadilan di Kota Tasik. Sampaikan banyak permasalahan keluarga khususnya pada masa pandemi, yaitu faktor ekonomi yang mendorong istri menggugat cerai suami begitu. Bagaimana win-win solution meyakinkan istri untuk mencabut gugatan perceraiannya? Begitu, Prof. Ya, saya pikir memang persoalan itu kalau istri dan suami sebetulnya ada ikatan yang sangat kuat, bahwa persoalan apapun yang dihadapi itu adalah persoalan berdua, ya. Kenapa sampai harus meminta cerai, kan gitu? Apakah dengan meminta cerai itu akan menjadi lebih baik si istri itu memperoleh pekerjaan? Apakah menjadi lebih memperoleh sumber daya ekonomi? Kalau itu yang terjadi, kenapa itu tidak dilakukan di keluarganya pada saat tidak bercerai, kan gitu?
Jadi kalau ada apa di pengadilan agama itu ya, ditanya apa alasan cerai, yang paling gampang yang disebut adalah masalah ekonomi. Dia akan nyebutnya masalah ekonomi, tapi apakah betul full itu masalah ekonomi? Karena buktinya banyak orang yang kemudian banyak keluarga yang miskin nggak cerai juga. Ekonominya jelas-jelas buruk tapi nggak cerai kok gitu. Bahkan kadang-kadang ada keluarga yang sudah tertimpa tangga dan sebagainya masih makin semakin merasa bahwa ini kita satu kesatuan gitu ya, saling saling menguat di tengah penderitaan, padahal dia jelas-jelas punya masalah ekonomi gitu. Nah, yang mengatakan punya masalah ekonomi kemudian lantas cerai, sebetulnya dia juga punya aset tuh gitu. Seringkali saya temukan ya, kalau dilihat dari orang-orang yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama, mengatakan masalah ekonomi, tapi sebetulnya dia masih punya aset untuk dikelola. Jadi sebetulnya apakah betul faktor latennya itu masalah ekonomi? Menurut saya bukan. Ekonomi adalah trigger. Ya. Masalah ekonomi itu triggernya aja yang membuat kekesalan memuncak. Tapi yang paling dasar adalah persoalan value dalam berkeluarga. Sejauh mana ikatan berkeluarga itu dimaknai sebagai tadi ibadah. Sejauh mana bahwa ikatan agung ya, ikatan yang kokoh, perjanjian yang agung itu betul-betul dimaknai seperti itu oleh kedua belah pihak, tidak boleh oleh satu pihak. Ketika satu pihak saja berubah, ya itulah yang memungkinkan. Artinya ketika tidak mampu menjaga ya kesamaan tadi, itulah yang akan menyebabkan keretakan gitu. Nah, kemudian triggernya lah misalnya masalah ekonomi, disebut sumber masalahnya ekonomi. Tapi yang juga lebih laten adalah value tentang hidup, value tentang berkeluarga. Kemudian keterampilan hidup di dalam mengatasi ya persoalan itu yang jauh lebih laten. Apakah kalau misalnya mengajukan perceraian, perempuan akan menjadi lebih bahagia? Apakah misalnya karena perempuannya yang bekerja, kemudian pas suaminya tidak bekerja, kemudian suami dianggap sebagai beban, sehingga kalau cerai, kemudian istri tidak lagi menafkahi suami. Nah, bisa jadi karena itu. Tapi kalau misalnya persoalan menafkahi atau dinafkahi itu adalah merupakan satu kesatuan, lewat manapun yang namanya materi atau rezeki itu adalah satu kesatuan untuk keluarga. Banyak juga keluarga yang kemudian ketika suaminya mendapatkan cobaan, tidak mendapatkan pekerjaan, suaminya istrinya kemudian yang menanggung itu karena kebetulan punya akses, kemudian suaminya mengambil alih pekerjaan-pekerjaan lain, saling mengisi. Banyak juga keluarga yang tetap berjalan baik dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi di sini adalah persoalan bagaimana cara memandang tadi. Jadi faktor latennya adalah faktor yang lebih latennya adalah tentang keterampilan hidup dan value tentang keluarga. Jadi kalau mengatakan alasannya ekonomi itu patut dipertanyakan hanya alasan mudah untuk mengatakan alasan ekonomi, triggernya ekonomi. Tapi kalau kita mau cek bukan ekonomi sebetulnya karena banyak keluarga yang punya masalah dengan ekonomi, buktinya nggak minta cerai, nggak memproses perceraian. Baik, Itu Prof. pendapat Jadi, saya, Bapak. Siapa tadi dari ini? Pak Muhammad Abduh tadi. Iya, baik, Jadi Prof. maksud saya gini, pentingnya untuk memahami tentang faktor laten itu untuk mediasinya yang tepat. Memediasinya jadi tepat gitu. Jadi seringkali apa yang diucapkan itu beda dengan yang betul-betul real dalam kenyataannya. Dikembalikan tentang tadi, apakah akan menjadikan berkeluarga itu sebagai ibadah? Kalau semua orang, satu pihak, dua pihak, ada yang hilaf, tapi yang satu pihaknya dikuatkan dan ingin menguatkan dan mengembalikan, yang merefresh tadi ya, merefresh tentang value, tentang nilai tujuan, kemudian sama-sama. Saya pikir ya ruang itu ada. Nah kalau misalnya keluarga itu antara pasangan suami istri itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah sendirinya, maka memang tugas mediator untuk memediasi itu dengan mengenali tentang faktor laten dari penyebab kenapa konflik itu terjadi. Baik. Terima kasih, Prof. Itu pertanyaan dari Pak Muhammad Abduh. Selanjutnya ada pertanyaan dari
Bu Asri, yang ini juga sama senada dengan pertanyaan dengan Ibu Aniar Hari, kalau saya tidak salah nama Bu Aniar Hari. Pertanyaannya, Prof, kebanyakan permasalahannya itu adalah pemicunya adalah stres, Prof, ya, dengan permasalahan ekonomi begitu, khususnya di masa pandemi. Ya. Nah, bagaimana menurut Prof ini terkait kebijakan negara dalam memperkuat ketahanan keluarga? Kalau Bu Aniar menyebutnya bagaimana manajemen atau cara untuk menangani stres ini, khususnya dari pihak pemerintah membantu masyarakat membangun ketahanan keluarga, gitu. Oke ya, kalau peran pemerintah, sebenarnya pemerintah ada program-program yang telah disediakan seperti kalau untuk Puspaga ya sekarang, mungkin tahu ya. Nah, tapi apakah itu sudah relatif memadai di dalam memberikan solusi? Ya, saya sih melihat belum optimal, tapi tetap itu lebih baik kan ada itu. Jadi yang harus dilakukan adalah pemberdayaan kelembagaannya, misalnya persen-persennya di situ yang kemudian bisa menjangkau banyak pihak. Karena dengan terbatas, misalnya kayak Puspaga itu udah sampai ke bawah ya, tapi kalau LK3 itu di tingkat kabupaten. Nah, Puspaga inilah yang kemudian bagaimana supaya orang bisa mengaksesnya ya. Kemudian sumber dayanya sendiri semakin mumpuni gitu ya untuk bisa memberikan konseling ya, solusi dan sebagainya. Jadi kalau sejauh ini ya peran pemerintah sampai sejauh itu. Nah, mungkin juga bisa dilakukan oleh dari masyarakat sendiri, dari komunitas sendiri. Sekarang kan banyak juga tuh pihak-pihak ya yang sudah punya kesadaran yang baik untuk kemudian menyediakan layanan-layanan bantuan dan itu free. Ini yang sebetulnya harus didorong gitu ya. Ada pusat-pusat di perguruan tinggi itu punya misalnya wilayah binaan atau menguatkan dari kelembagaan yang ada di bidang tertentu, ini juga berkontribusi. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Dan dalam kondisi pandemi ini justru sangat terlihat kebutuhan itu nyata, kebutuhan itu besar, tapi lembaga itu belum ready untuk terjun betul-betul memberikan social support yang dibutuhkan. Itu terasa sekali. Jadi, di mana coba Family Crisis Center yang bisa 24 jam lewat online untuk orang mengadu ya kejengkelannya dan sebagainya diterima di situ sehingga kemudian paling tidak bisa mengurangi tekanannya itu dengan dia curhat dan sebagainya. Ini belum berjalan gitu. Jadi negara sebesar ini dengan penduduk 70 juta keluarga, nah lembaga-lembaga layanan yang ready seperti itu masih belum ada. Makanya saya juga sengaja di Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia itu untuk mendata jejaring-jejaring yang ada dan memetakan ya sehingga kemudian nanti akan muncul kebutuhan berapa banyak sih wilayah yang sudah ada tapi belum memadai, ada yang tidak ada sama sekali. Kebutuhan sumber dayanya berapa banyak, harus pelatihannya seperti apa. Kemudian mungkin ada kompetensinya juga bisa dilihat ya, kebutuhannya kan beda-beda. Kompetensi untuk kader, kompetensi untuk yang konseling yang lebih tinggi lagi yang sifatnya mungkin ada psikolog dan sebagainya gitu. Nah, itu harusnya dipetakan ya. Nah, kemudian juga kebutuhan pelatihannya seperti apa, bahkan mungkin sampai sertifikasi. Nah, itu sebetulnya angan-angan saya ya, melalui Family, kemudian melalui KNPK. Itu untuk begitu. Siapa melakukan apa, punya apa, nah kita data ya, sehingga kemudian kita bisa berjejaring untuk mendorong percepatan. Karena kalau sekarang ini tidak berjejaring, tidak bersinergi, nggak mungkin ya satu pihak aja bisa membantu. Pemerintah pun nggak mungkin. Coba kita udah membangun puluhan tahun, tapi hasilnya coba lihat kan banyak sekali aspek-aspek yang masih keteteran gitu. Nah itu menjadi kewajiban kita juga untuk membantu dari civil society itu. Nah dari civil society sendiri kan nggak mungkin ada satu pihak ya dengan dananya sendiri dan sebagainya menyelesaikan persoalan itu. Nah, sementara banyak lembaga yang memang concern tentang keluarga, tapi sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri. Dengan kita bersinergi, berjejaring, maka akan kelihatan bagaimana kita berkontribusi di bidang apa, kekurangannya apa, dan sebagainya.
Di Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga itu kami ada 3 bidang, ya, bidang kepakaran, bidang jejaring organisasi, dan bidang knowledge management. Jadi kita ingin mengoptimalkan apa yang kita miliki, kemudian kita angkat pembelajaran-pembelajaran sehingga kemudian menjadi lebih efektif, efisien, ya, untuk mencapai apa tujuannya, agar ada percepatan. Jadi misinya itu adalah terjadi percepatan, terobosan, dan daya ungkit di dalam pembangunan keluarga. Oke, mungkin itu cukup ya. Ya, Prof, luar Sudah biasa. 17.26 juga. Iya, Prof. Waktunya sangat mepet. Di sini ada banyak yang berminat untuk bisa mengakses buku Prof yang terbaru ya, Prof. Ya, Di ini sini ada yang bertanya nih dari iya. Pak Mahfudin Ibrahim. Ya, salam Bagaimana? kenal Pak Mahfudin. Saya sebetulnya tadi tuh nggak sempat ganti background ya, tapi ya sudahlah sekalian saja. Dan kebetulan Bapak tanya. Ini buku sebetulnya perluasan dari modul untuk para relawan titian kebaikan. Jadi ini modul perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang LGBT, gitu ya. Di sana ini isinya adalah modul untuk pelatihan kepada para relawan titian kebaikan untuk melindungi keluarga dari kecolongannya, ya, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam keluarga akibat dari gerakan internasional. Jadi kita bicaranya ini soal gerakan. Jadi bukan ya soal perilaku, ya, individu-individu itu juga terjadi. Tapi yang paling utama yang sebetulnya yang kita soroti adalah dia sudah menjadi gerakan internasional dan gerakan HAM gitu ya, yang masuk ke berbagai lini, termasuk juga ke perundang-undangan, termasuk yang sekarang RUU penghapusan kekerasan seksual. Mengapa sampai di drop? Ya, all out saya di situ karena memang jelas-jelas naskah akademiknya melindungi SOGI, ya, melindungi LGBT gitu. Nah, jadi itu seringkali terjadi karena ketidaktahuan para keluarga itu, kecolongan dan sebagainya. Dengan melakukan pelatihan, kita berharap melindungi anggota keluarga, ya, dan para keluarga dari kenelangsaan, keterpurukan. Dan di dalam buku ini termasuk juga sedikit pengalaman saya sejak dari Judicial Review ke MK tahun 2016 untuk pasal 284, 285, 292 dari KUHP yang ternyata ditolak oleh MK, dikembalikan ke DPR. Nah, itu berjalannya panjang gitu ya, dan itu lumayan juga energinya, melelahkan juga. Berharap banyak orang yang membaca sehingga kemudian bisa melindungi masyarakat, ya, keluarga dan masyarakat kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sudah banyak ya keluarga yang terkena ini dan hidupnya menjadi sangat berubah, ya, menjadi kosong, nelangsa, terpuruk, nggak tahu kemana need help-nya gitu ya. Asalnya jijik, asalnya tidak terima, lama-lama menerima secara pelan-pelan, akhirnya menjadi permisif. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Silakan Bapak Ibu kalau mau baca bukunya tinggal pesan ke IPB Press, cari di websitenya, atau saya nggak tahu ya, asisten saya biasanya juga nanganin, tapi kalau tinggal satu-satu kayaknya agak repot juga ya. Tapi boleh aja kalau itu akan dilayani juga. Ya. Mungkin demikian ya, Bu Siska. Iya, baik Prof. Terima kasih ilmu dan informasinya. Terima kasih juga Pak Mahfudin, beliau ini hakim, Pak Dr. Mahfudin, hakim dari Pengadilan Negeri Pontianak ya Pak sekarang ya Pak? Pengadilan Tinggi Jambi, Bu. Oh, Jambi, maaf. Oh gitu ya. Pindah boleh tuh lagi, Pak, di-share ininya, data-datanya, nanti kita kolaborasi ya. Ya boleh. Iya, terima kasih Prof atas ilmu dan informasinya. Kami selaku panitia dari Tim Sekolah Institut, begitu juga para peserta yang telah hadir di hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga Prof Sunarti senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah ya. Dan tetap semangat berjuang Prof. Ya, saya kemarin mengikuti webinarnya. Luar biasa, insya Allah mudah-mudahan kami pun bisa ikut mengikuti perjuangan Prof ya dalam hal ini. Sangat diharapkan ya, Bu Siska ya. Mohon. Alhamdulillah kepada seluruh peserta, alhamdulillah hari ini acara kita sudah selesai. Sebelumnya Prof Eis mau menyampaikan closing statement.
atau mau langsung? Saya pikir cukup. Cukup. Baik, terima kasih Prof. Kita tutup saja untuk sesi ini mengingat waktu sudah menunjukkan 17.30. Insya Allah akan ada kajian terkait hukum keluarga selanjutnya yang akan diisi oleh berbagai macam ahli dan pakar di bidangnya. Jangan lupa didoakan terus para guru, para pejuang di bidang keluarga ini senantiasa sehat dan untuk senantiasa memberikan karya-karya terbaiknya untuk bangsa ini. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya mau dipimpin oleh Teh Rafida untuk dokumentasi. Enggak? Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, baiknya kita abadikan dulu momen berharga ini bersama Prof. Faiz. Silakan bagi Bapak Ibu peserta Ahad Forum untuk membuka kameranya. Ya, baik. Mungkin sisanya masih berkegiatan lain, kita cukupkan yang sudah ada aja. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Kemudian untuk slide kedua. Siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih pada semuanya Bapak Ibu. Terima kasih pada semua peserta. Insya Allah kita dipertemukan kembali di kajian Ahad Forum berikutnya. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.